Shalom, Jurnal Pengukuran dan Sistem Besaran Satuan dalam Fisika. Masuk pada bab 2, pembahasan yang pertama tentang besaran pokok. Kita sudah mengetahui bahwa dalam fisika, kita memerlukan satuan standar untuk menyatakan nilai suatu besaran supaya dapat dimengerti oleh semua kalangan. Jadi, kita harus menggunakan satuan internasional yang didefinisinya disetujui oleh sebuah komite saintis internasional. Untuk menyatakan satuan standar dalam fisika dapat dinyatakan dengan dua cara sistem satuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan MKS, meter, kilogram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem metrik. Yang kedua, satuan CGS, sentimeter, gram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem Gaussian. Satuan MKS ini sering digunakan dalam fisika, sedangkan satuan CGS lebih sering digunakan dalam kimia, meskipun ini tidak mutlak. Namun, kedua sistem satuan ini banyak digunakan secara internasional. Sistem satuan lainnya adalah sistem satuan British yang populer digunakan beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Inggris, Myanmar, dan Liberia. Pada satuan British, besaran panjang dinyatakan dalam feet, gaya dalam pound, massa dalam sloop, dan waktu dalam sekon. Sistem MKS menggunakan satuan meter untuk panjang, kilogram untuk massa benda, dan sekon untuk waktu. Sistem CGS menggunakan satuan sentimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Pilihan sistem mana yang akan digunakan dalam hal ini tidak ada keharusan. Namun, sistem MKS adalah sistem satuan yang banyak digunakan secara luas. Perhatikan bahwa meskipun antara sistem MKS dan CGS sangat mirip, namun dalam kajian listrik magnet pada elektrodinamika, persamaan-persamaan yang digunakan di kedua sistem tersebut bentuknya cukup berbeda. Tentu saja antara ketiga sistem satuan ada konversi satu sama lain. 1 kilogram 1000 gram, 1/14,59 sloop, 1 meter 100 cm, 3,281 feet. Untuk sistem MKS, sejak tahun 1960, melalui konferensi internasional untuk berat dan ukuran, telah memasukkan satuan ampere sebagai satuan dasar atau pokok, sehingga menjadi sistem MKSA, meter, kilogram, sekon, ampere. Sistem satuan internasional SI atau Système International menurut bahasa Prancis adalah versi modern dari sistem metrik melalui konferensi internasional. Dengan sistem SI ini maka ada 7 besaran pokok dan cukup banyak besaran lain yang dapat diturunkan dari besaran pokok yang disebut besaran turunan. Kita masuk pada materi 2, satuan standar. Kita telah mengetahui akan perlunya satuan dalam pengukuran. Demikian juga pilihan sistem satuan yang digunakan. Namun,
kita perlu mendefinisikan satuan-satuan itu sendiri. Satuan standar besaran sedapat mungkin didefinisikan dalam besaran-besaran di alam yang tidak berubah. Satuan standar panjang adalah meter yang mula-mula ditetapkan oleh French Academy of Sciences pada tahun 1970-an. 1 meter standar mula-mula didefinisikan sebagai 1/10 juta dari jarak antara ekuator bumi sampai salah satu kutubnya, dan sebatang platina dibuat untuk menunjukkan panjang ini. Pada tahun 1889, meter standar didefinisikan secara lebih seksama sebagai jarak antara dua tanda yang dipahatkan secara halus pada batang platina iridium. Pada tahun 1960, untuk memberikan keseksamaan dan keterulangan lebih besar, meter didefinisikan ulang sebagai 1.650.763 panjang gelombang cahaya jingga yang dipancarkan oleh gas 83 Kr. Pada tahun 1983, meter didefinisikan ulang kembali sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam hampa selama interval waktu 1,299,792,458 sekon. Satuan standar massa adalah kilogram. Massa standar itu adalah silinder platina iridium yang disimpan pada International Bureau of Winds and Measures di Sèvres dekat Paris, Prancis, yang mempunyai massa tempat 1 kg. Gambar berikut ini adalah acuan baku untuk massa. Semua ukuran massa harus sesuai dengan acuan baku yang berlaku secara internasional. Satuan standar waktu adalah sekon atau detik. Selama bertahun-tahun, sekon didefinisikan sebagai 1/86.400 hari surya rata-rata. Pada saat ini sekon didefinisikan secara lebih saksama dalam frekuensi radiasi gelombang mikro yang dipancarkan oleh atom 133 Celcius ketika melewati dua keadaan tertentu. 1 sekon didefinisikan sebagai durasi selama 9.192.631.770 kali periode radiasi yang berkaitan dengan transisi dari dua tingkat hyperfine dalam keadaan ground state dari atom Celsium 133 pada suhu 0 Kelvin. Tentu saja, dalam 1 menit terdapat 60 sekon dan dalam 1 jam terdapat 60 menit atau 3.600 sekon. Dalam 1 hari terdapat 24 jam atau secara lebih tepat 23,56 jam. Dan dalam 1 tahun terdapat 365,25 hari. Satuan standar arus listrik adalah ampere. 1 ampere adalah arus tetap yang mana jika dipasang dua penghantar sejajar lurus panjang tanpa batas, dan penampang lintang lingkarnya diabaikan, dan ditempatkan 1 meter terpisah di dalam ruang hampa, akan dihasilkan antara konduktor ini suatu gaya sebesar 2 kali 10 7 Newton per meter di antara kedua kawat. Satuan standar suhu adalah Kelvin. 1 Kelvin adalah satuan temperatur termodinamik. Besarnya adalah fraksi 1/273/16 dari temperatur termodinamik dari titik triple air. Satuan standar
Satuan standar jumlah zat adalah mole. 1 mole adalah jumlah unsur suatu sistem yang mengandung sejumlah besaran dasar seperti atom di dalam 0,012 kg atom karbon 12 per 12. Satuan standar intensitas cahaya adalah kandela. Satu kandela merupakan intensitas cahaya yang dipancarkan radiasi monokromatik dari frekuensi 540.012 Hz dari suatu bintang dengan daya 1000 per 683. Satu kandela adalah intensitas cahaya di dalam arah tertentu dari suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik berfrekuensi 540 kali 1012 Hz dan mempunyai intensitas sinar langsung sebesar 1 per 683 Watt per steradian. Materi 3. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisik yang terdiri dari 2 atau lebih besaran yang dapat diturunkan dari beberapa besaran pokok. Misalnya, besaran turunan kecepatan merupakan hasil bagi antara jarak dan waktu. Besaran turunan lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya percepatan, gaya usaha, daya momen. Bab 3 tentang kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan yang namanya adalah alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan setiap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai macam alat ukur pun beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Alat ukur yang sering digunakan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat ukur dari besaran pokok berupa panjang, massa, suhu, waktu, dan kuat arus.